Pernahkah kamu merasa ingin mengubah hidupmu, tetapi semuanya terasa terlalu besar dan sulit untuk dimulai? Kita seringkali membayangkan perubahan sebagai sesuatu yang dramatis. Lompatan besar yang akan mengubah segalanya dalam sekejap. Tapi kenyataannya, perubahan jarang terjadi secara instan. Di awal, semangat kita menyala. Motivasi membara, seakan siap menembus segala rintangan. Namun, setelah beberapa hari, tantangan mulai terasa berat, motivasi mulai surut, dan tanpa sadar kita kembali ke kebiasaan lama. Ini bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita sering kali fokus pada perubahan besar dan melupakan kekuatan dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Bagaimana jika transformasi yang kamu cari sebenarnya tidak bergantung pada satu keputusan besar, tetapi pada serangkaian tindakan kecil yang dilakukan setiap hari? Bagaimana jika kunci untuk berkembang bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang keberlanjutan? Dalam 7 hari ke depan, kita akan bersama-sama membangun kebiasaan kecil yang berdampak besar. Setiap hari, kita akan mengambil satu langkah sederhana. Tidak berlebihan, tetapi cukup untuk mulai mengubah cara berpikir, bertindak, dan melihat diri kita sendiri. Tidak perlu menunggu waktu yang tepat untuk berubah, karena perubahan dimulai dari sekarang, dari apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Apakah kamu siap untuk memulai perjalanan ini? Mari kita lakukan bersama. 1. Belajar mikro. Kecil tapi berdampak besar. Dalam dunia yang penuh distraksi seperti sekarang, mempertahankan fokus untuk terus belajar terasa seperti tantangan besar. Setiap hari, kita dibanjiri notifikasi media sosial, arus berita yang terus mengalir tanpa henti, dan hiburan instan yang selalu tersedia di ujung jari. Dengan begitu banyaknya informasi yang datang dari segala arah, sulit rasanya untuk meluangkan waktu demi sesuatu yang benar-benar memperkaya diri. Pikiran kita seringkali terjebak dalam siklus konsumsi cepat, menggulir media sosial, menonton video pendek tanpa arah, dan membaca sekilas tanpa benar-benar memahami. Akibatnya, kita merasa sibuk, tetapi tidak benar-benar berkembang. Namun, kita semua tahu bahwa belajar adalah kunci untuk tumbuh, berkembang, dan tetap relevan di dunia yang terus berubah. Masalahnya, banyak dari kita yang menganggap belajar sebagai sesuatu yang membutuhkan waktu panjang dan usaha besar. Kita membayangkan bahwa untuk benar-benar memahami sesuatu, kita harus membaca buku tebal, mengikuti kursus yang memakan waktu berjam-jam, atau duduk dalam sesi belajar yang menguras energi. Padahal, ada cara yang jauh lebih ringan dan efektif untuk terus berkembang, tanpa harus mengorbankan banyak waktu, yaitu dengan belajar micro-learning. Belajar mikro adalah konsep di mana kita menyerap potongan-potongan kecil pengetahuan setiap hari, tetapi secara konsisten. Ini bukan tentang menyelesaikan satu buku dalam semalam atau mengikuti seminar panjang dalam satu duduk. Sebaliknya, ini adalah tentang memanfaatkan waktu-waktu kecil yang ada dalam rutinitas harian untuk menambah wawasan dan melatih pola pikir kita agar selalu berkembang. Coba bayangkan, berapa banyak waktu yang terbuang begitu saja dalam satu hari. Waktu menunggu kopi diseduh, perjalanan menuju kantor, atau bahkan saat kita beristirahat sejenak dari pekerjaan. Semua momen ini bisa menjadi kesempatan emas untuk belajar jika kita memilih untuk menggunakannya dengan lebih sadar dan bermakna. Misalnya, alih-alih membuka media sosial untuk melihat kabar terbaru yang seringkali tidak penting, kamu bisa menonton video singkat yang membahas topik menarik. Alih-alih mendengarkan lagu secara pasif di perjalanan, kamu bisa mendengarkan podcast yang memberikan wawasan baru. Alih-alih membaca gosip selebriti di internet, kamu bisa membaca artikel yang menambah pemahamanmu tentang dunia. Tidak perlu banyak waktu, cukup 5 hingga 10 menit sehari, tetapi jika dilakukan terus-menerus, hasilnya akan luar biasa. Bayangkan efeknya jika dalam 7 hari ke depan, kamu meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk belajar sesuatu yang baru. Mungkin kamu mulai memahami konsep baru dalam dunia bisnis, menemukan strategi produktivitas yang lebih efektif, atau bahkan mendapatkan inspirasi dari sejarah dan filosofi kehidupan. Perlahan, tetapi pasti, wawasanmu akan bertambah, pola pikirmu akan berkembang,
dan kamu akan menjadi versi diri yang lebih tajam dan lebih bijak. Namun, belajar mikro bukan hanya tentang menambah informasi. Ini adalah latihan untuk membangun pola pikir yang lebih ingin tahu, terbuka, dan haus akan pengetahuan. Ini adalah cara untuk tetap terhubung dengan dunia, memperluas sudut pandang, dan menjaga pikiran kita tetap tajam. Dengan terus belajar, kita tidak hanya mengembangkan keterampilan baru, tetapi juga melatih fleksibilitas mental yang akan sangat berharga dalam menghadapi perubahan. Salah satu alasan mengapa banyak orang merasa stagnan dalam hidupnya adalah karena mereka berhenti belajar. Mereka terjebak dalam rutinitas yang sama, menjalani hari demi hari tanpa ada sesuatu yang benar-benar baru yang masuk ke dalam pikirannya. Ini bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka berhenti memberi makan pikiran mereka dengan sesuatu yang bermakna. Jadi bagaimana cara memulai belajar mikro dalam kehidupan sehari-hari? Pilih satu topik yang menarik bagimu. Tidak harus sesuatu yang serius atau akademis. Bisa berupa keterampilan baru, sejarah yang menarik, atau strategi untuk meningkatkan kualitas hidup. Temukan sumber belajar yang cocok dengan rutinitasmu. Bisa dalam bentuk video pendek, podcast singkat, atau artikel ringan. Gunakan waktu-waktu kecil dengan bijak. 5 menit saat menunggu sesuatu, 10 menit saat perjalanan, atau bahkan di sela istirahat kerja. Jadikan kebiasaan ini bagian dari rutinitas harian. Tidak perlu memaksakan diri untuk belajar dalam jumlah besar sekaligus. Yang penting adalah konsistensi. Dalam 7 hari ke depan, tantang dirimu untuk meluangkan waktu 5 hingga 10 menit setiap hari untuk belajar sesuatu yang baru. Rasakan bagaimana kebiasaan sederhana ini mulai membentuk cara berpikirmu, meningkatkan pemahamanmu, dan membantumu menjadi lebih cerdas dalam menghadapi dunia. Di akhir minggu, kamu mungkin akan terkejut melihat betapa banyaknya hal baru yang telah kamu pelajari, hanya dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Belajar mikro adalah tentang memahami bahwa pertumbuhan tidak terjadi dalam satu lompatan besar, tetapi dalam serangkaian langkah kecil yang dilakukan setiap hari. 2. Mentalitas pejuang. Hadapi ketidaknyamanan. Kenyamanan adalah sesuatu yang kita semua cari. Setelah menjalani hari yang melelahkan, tidak ada yang lebih menggoda daripada bersantai di sofa, menikmati hiburan ringan, dan menunda segala sesuatu yang terasa sulit. Kita secara alami tertarik pada hal-hal yang membuat kita merasa aman, tenang, dan bebas dari tekanan. Tetapi, di sisi lain dari kenyamanan ini, ada sesuatu yang sangat penting yang sering kita abaikan: pertumbuhan. Pertumbuhan sejati tidak terjadi dalam zona nyaman. Ia terjadi ketika kita keluar dari batasan yang kita buat sendiri, ketika kita berani menghadapi rasa tidak nyaman, dan ketika kita menantang diri kita untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Namun, ini bukan hal yang mudah. Setiap kali kita dihadapkan pada sesuatu yang sulit, baik itu latihan fisik yang melelahkan, tantangan mental yang menguras energi, atau keputusan sulit yang harus diambil, pikiran kita langsung mencari jalan keluar. Kita berkata pada diri sendiri bahwa kita tidak siap, bahwa kita belum cukup kuat, bahwa mungkin besok adalah waktu yang lebih baik untuk memulai. Tapi inilah kenyataan yang perlu kita sadari. Tidak ada pertumbuhan tanpa rasa tidak nyaman. Setiap orang yang berhasil dalam hidupnya adalah orang yang telah belajar untuk hidup berdampingan dengan ketidaknyamanan. Mereka bukan orang yang menghindarinya, tetapi orang yang menghadapinya, bahkan mencarinya, karena mereka tahu bahwa itulah satu-satunya cara untuk benar-benar berkembang. Pikirkan seorang atlet yang ingin menjadi lebih kuat. Jika dia hanya berlatih dengan beban yang ringan dan tidak pernah meningkatkan tantangannya, ototnya tidak akan berkembang. Jika seorang penulis hanya menulis ketika dia merasa terinspirasi, dia tidak akan pernah menyelesaikan bukunya. Jika seorang pengusaha hanya bertindak ketika segalanya terasa mudah dan pasti, dia tidak akan pernah mencapai kesuksesan. Semua pertumbuhan, dalam bidang apapun, terjadi ketika kita bersedia melewati ketidaknyamanan dan menghadapi tantangan dengan penuh keberanian. Inilah yang disebut mentalitas pejuang. Seorang pejuang tidak lari dari kesulitan, tetapi menghadapinya dengan kepala tegak. Dia tahu bahwa setiap tantangan bukanlah penghalang,
tetapi kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Seorang pejuang tidak menunggu motivasi datang untuk bertindak. Dia bertindak dulu, dan biarkan motivasi menyusul kemudian. Pejuang sejati memahami bahwa keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut, tetapi kemampuan untuk bertindak meskipun ada rasa takut itu. Selama 7 hari ke depan, tantang dirimu untuk melakukan sesuatu yang sulit setiap hari. Tidak perlu sesuatu yang ekstrim, tetapi cukup untuk membuatmu merasa sedikit tidak nyaman. Mungkin itu berarti bangun lebih pagi dan mulai hari dengan lebih banyak fokus. Mungkin itu berarti mendorong dirimu untuk berolahraga lebih keras dari sebelumnya. Mungkin itu berarti menghadapi percakapan sulit yang selama ini kamu hindari. Atau mungkin itu berarti duduk dalam keheningan dan menghadapi pikiran serta emosi yang selama ini kamu coba abaikan. Yang penting bukanlah ukuran tantangannya, tetapi keberanian untuk menghadapi sesuatu yang tidak nyaman dengan sengaja. Setiap kali kamu melakukannya, kamu sedang membangun kekuatan mental dan emosional yang akan membantumu menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Kita seringkali melihat orang-orang yang tampaknya begitu kuat dan berpikir bahwa mereka terlahir seperti itu. Tapi sebenarnya, kekuatan adalah sesuatu yang dibangun, bukan sesuatu yang diwariskan. Tidak ada yang lahir dengan mentalitas pejuang. Itu adalah sesuatu yang dipupuk setiap hari, sedikit demi sedikit, melalui keputusan kecil untuk terus maju meskipun terasa sulit. Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoik terbesar sepanjang sejarah, pernah berkata, "Hambatan dalam jalan justru menjadi jalan." Artinya, apapun yang berdiri di antara kita dan tujuan kita bukanlah penghalang, tetapi bagian dari proses. Setiap tantangan adalah alat yang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tangguh. Maka, ketika kamu merasakan dorongan untuk mundur karena sesuatu terasa sulit, ingatlah ini. Ketidaknyamanan bukanlah tanda untuk berhenti, tetapi tanda bahwa kamu sedang bergerak ke arah yang benar. Bayangkan jika setiap hari kamu memilih untuk menghadapi satu tantangan kecil dengan penuh kesadaran. Dalam 7 hari, kamu akan mulai melihat perubahan dalam cara berpikirmu. Dalam sebulan, kamu akan mulai merasakan kepercayaan diri yang lebih besar dalam menghadapi kesulitan. Dan dalam setahun, kamu akan menjadi seseorang yang benar-benar berbeda. Lebih kuat, lebih berani, dan lebih siap menghadapi apapun yang ada di hadapanmu. Jadi, mulai hari ini, tanyakan pada dirimu sendiri, apa tantangan yang bisa aku hadapi hari ini? Apakah itu bangun lebih awal, berbicara dengan seseorang yang sulit, menyelesaikan tugas yang tertunda, atau sekadar menghadapi rasa takutmu? Apapun itu, lakukan dengan tekad. Hadapi dengan mentalitas seorang pejuang. Karena pada akhirnya, keberanian dan kekuatan sejati bukanlah tentang menjadi tanpa rasa takut, tetapi tentang terus melangkah maju meskipun ada rasa takut itu. 3. Disiplin, kunci konsistensi dan keberhasilan. Kita semua pernah merasa termotivasi untuk mencapai sesuatu yang besar. Mungkin kamu pernah berjanji pada dirimu sendiri bahwa mulai besok, kamu akan bangun lebih awal, mulai berolahraga, belajar keterampilan baru, atau bekerja lebih keras untuk mencapai impianmu. Di awal, semangat membara, semuanya terasa mungkin. Kamu memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang lebih baik, dan kamu siap untuk mengejarnya. Namun, ada satu kenyataan pahit yang sering kita hadapi. Motivasi tidak bertahan lama. Beberapa hari berlalu, semangat itu mulai memudar, tantangan mulai terasa lebih berat, dan tiba-tiba kamu menemukan dirimu kembali ke kebiasaan lama. Apa yang awalnya terasa mudah dan menyenangkan kini berubah menjadi beban. Kamu mulai mencari alasan untuk menunda, menunggu momen yang lebih tepat, atau bahkan berpikir bahwa mungkin impian itu terlalu besar untukmu. Disinilah kebanyakan orang gagal. Mereka berpikir bahwa kesuksesan adalah tentang memiliki motivasi yang kuat. Mereka percaya bahwa orang-orang hebat adalah mereka yang selalu bersemangat dan tidak pernah kehilangan gairah. Padahal, kenyataannya tidak demikian.
Orang-orang yang berhasil bukanlah mereka yang selalu termotivasi, tetapi mereka yang memiliki disiplin untuk tetap melangkah meskipun tidak merasa ingin melakukannya. Disiplin adalah jembatan antara impian dan kenyataan. Ia bukan tentang melakukan sesuatu ketika kamu merasa bersemangat, tetapi tentang tetap melakukannya bahkan ketika kamu merasa tidak ingin. Ini adalah kemampuan untuk tetap konsisten, terlepas dari bagaimana perasaanmu saat itu. Bayangkan seorang atlet profesional. Mereka tidak hanya berlatih ketika mereka merasa termotivasi. Mereka berlatih setiap hari, hujan atau cerah, lelah atau segar. Mereka tahu bahwa jika mereka hanya mengandalkan semangat, mereka tidak akan pernah mencapai level tertinggi. Yang membawa mereka ke puncak adalah disiplin, bukan motivasi. Hal yang sama berlaku untuk siapa saja yang ingin mencapai sesuatu dalam hidupnya. Seorang penulis yang sukses tidak menunggu inspirasi datang, tetapi menulis setiap hari, bahkan ketika kata-kata terasa sulit. Seorang pengusaha tidak hanya bekerja ketika semuanya berjalan lancar, tetapi terus berusaha meskipun menghadapi kegagalan. Seorang seniman tidak hanya berkarya ketika merasa kreatif, tetapi tetap melukis, menggambar, atau bermain musik setiap hari untuk mempertajam kemampuannya. Jadi, bagaimana kita membangun disiplin dalam hidup kita? Pertama, mulailah dengan langkah kecil. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang adalah mencoba melakukan terlalu banyak hal sekaligus. Mereka mencoba mengubah seluruh hidup mereka dalam semalam, dan ketika itu terasa terlalu sulit, mereka menyerah. Disiplin bukan tentang perubahan besar dalam sekejap, tetapi tentang kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Coba pilih satu hal yang ingin kamu tingkatkan dalam hidupmu. Mungkin itu berolahraga, membaca, menulis, atau bekerja lebih produktif. Alih-alih langsung menetapkan target besar, mulailah dengan sesuatu yang kecil, tapi bisa dilakukan setiap hari. Jika kamu ingin mulai berolahraga, mulailah dengan 10 menit sehari. Jika kamu ingin membaca lebih banyak, mulailah dengan 5 halaman sehari. Jika kamu ingin lebih produktif, mulailah dengan mengelola waktu kerja selama 1 jam dengan fokus penuh. Kedua, buatlah komitmen tanpa negosiasi. Salah satu trik terbaik untuk membangun disiplin adalah dengan menghilangkan kemungkinan negosiasi dengan diri sendiri. Jangan beri dirimu pilihan untuk tidak melakukannya. Misalnya, jika kamu memutuskan untuk berolahraga setiap pagi, jadikan itu sebagai aturan tetap, bukan sebagai sesuatu yang bisa ditunda atau diubah tergantung suasana hati. Disiplin sejati datang ketika kamu berhenti bertanya pada diri sendiri, apakah kamu ingin melakukannya atau tidak. Kamu hanya melakukannya tanpa pertimbangan lebih lanjut. Ketiga, fokus pada proses, bukan hasil. Banyak orang kehilangan motivasi karena mereka terlalu berfokus pada hasil yang belum mereka capai. Mereka ingin melihat perubahan besar dalam waktu singkat, dan ketika itu tidak terjadi, mereka menjadi frustrasi. Namun, rahasia dari orang-orang sukses adalah bahwa mereka mencintai prosesnya. Mereka tahu bahwa setiap hari mereka bekerja, mereka selangkah lebih dekat dengan tujuan mereka, meskipun hasilnya belum terlihat secara langsung. Bayangkan seseorang yang ingin menurunkan berat badan. Jika dia hanya fokus pada angka di timbangan, dia mungkin akan kecewa ketika perubahan tidak terjadi secepat yang dia harapkan. Tetapi jika dia fokus pada proses, menikmati latihan, menghargai makanan sehat, dan merasakan tubuhnya menjadi lebih kuat, dia akan lebih mungkin untuk bertahan dalam jangka panjang. Ketika kamu mencintai prosesnya, hasil akan datang dengan sendirinya. Keempat, jangan terlalu keras pada diri sendiri ketika gagal. Disiplin bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang konsistensi. Akan ada hari-hari ketika kamu tergelincir, ketika kamu melewatkan satu sesi latihan, 1 hari membaca, atau 1 tugas penting. Tetapi kegagalan kecil bukan alasan untuk berhenti. Apa yang membedakan orang yang sukses dari yang tidak adalah bahwa mereka bangkit kembali setelah gagal, tanpa membiarkan satu kesalahan menjadi alasan untuk menyerah sepenuhnya. Selama 7 hari ke depan, tantang dirimu untuk memilih satu kebiasaan yang ingin kamu bangun dan melakukannya setiap hari,
tanpa pengecualian. Tidak peduli apakah itu 5 menit atau 1 jam, yang penting adalah kamu melakukannya setiap hari. Setelah seminggu, lihat bagaimana perasaanmu. Kamu mungkin akan terkejut melihat bahwa tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten jauh lebih berdampak daripada tindakan besar yang hanya dilakukan sekali-sekali. Disiplin adalah kunci untuk membuka semua potensi yang tersembunyi dalam dirimu. Ia adalah fondasi dari setiap kesuksesan, baik itu dalam pekerjaan, hubungan, kesehatan, atau pengembangan diri. Tanpa disiplin, impian hanya akan tetap menjadi impian. Tetapi dengan disiplin, apapun yang kamu inginkan bisa menjadi kenyataan. Jadi, mulai hari ini, berhentilah menunggu motivasi. Ambil kendali, buat keputusan, dan bangun disiplin yang akan membawamu ke tempat yang selama ini kamu impikan. 4. Organisasi. Bersihkan ruang, jernihkan pikiran. Pernahkah kamu merasa kewalahan dengan begitu banyak hal yang harus dilakukan, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana? Atau mungkin kamu pernah duduk di meja kerja yang berantakan, dan tanpa sadar sulit untuk fokus. Ada satu hal yang sering kali kita abaikan, tetapi memiliki dampak besar terhadap bagaimana kita berpikir, bekerja, dan merasakan hari-hari kita, lingkungan yang terorganisir. Ketika ruangan kita berantakan, pikiran kita juga ikut kacau. Setiap kertas yang berserakan, notifikasi yang menumpuk, dan file yang tidak tertata di laptop bukan sekadar gangguan visual, tetapi juga menciptakan beban mental yang tak terlihat. Pikiran kita harus bekerja lebih keras untuk menyaring semua kekacauan ini, sehingga energi yang seharusnya bisa digunakan untuk sesuatu yang produktif justru habis hanya untuk mengatasi kebingungan. Tidak heran jika semakin berantakan lingkungan kita, semakin sulit bagi kita untuk fokus, mengambil keputusan, dan menyelesaikan pekerjaan dengan efisien. Otak kita seperti komputer dengan terlalu banyak tab terbuka. Semakin banyak tab, semakin lambat kinerjanya. Kita merasa mudah lelah, sulit berpikir jernih, dan bahkan mengalami stres tanpa sebab yang jelas. Namun bayangkan jika sebaliknya terjadi. Bayangkan duduk di meja kerja yang bersih, di mana setiap barang memiliki tempatnya sendiri. Bayangkan membuka laptop dan menemukan semua file tersusun rapi, tanpa perlu mencari-cari dokumen penting selama berjam-jam. Bayangkan memiliki ruang yang tidak hanya terlihat nyaman, tetapi juga membuatmu merasa lebih ringan, lebih fokus, dan lebih termotivasi untuk bekerja. Kenyataannya, ruang yang terorganisir bukan hanya soal estetika, tetapi tentang menciptakan ketenangan mental dan meningkatkan produktivitas. Ketika segala sesuatu memiliki tempatnya, pikiran kita juga bisa lebih mudah mengatur prioritas dan membuat keputusan dengan lebih baik. Maka dari itu, mengorganisasi ruang adalah langkah kecil yang dapat membawa dampak besar dalam hidup kita. Tetapi, bagaimana kita melakukannya tanpa merasa kewalahan? Banyak orang menganggap bahwa merapikan berarti harus menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari untuk membongkar dan mengatur ulang segala sesuatu. Akibatnya, mereka menunda dan akhirnya tidak pernah benar-benar melakukannya. Padahal, solusi yang lebih efektif adalah dengan melakukan sedikit demi sedikit setiap hari. Tidak perlu langsung merapikan seluruh rumah atau seluruh folder di laptop dalam satu waktu. Sebaliknya, luangkan hanya 5 hingga 10 menit setiap hari untuk merapikan satu area kecil dalam hidupmu. Bisa itu meja kerja, lemari pakaian, kotak masuk email, atau bahkan daftar tugas yang berserakan. Misalnya, hari pertama kamu bisa mulai dengan membersihkan meja kerja, menyingkirkan barang yang tidak diperlukan, menyusun kembali alat tulis, dan menghapus dokumen yang tidak lagi dibutuhkan. Hari kedua, kamu bisa mengatur kembali file digitalmu, menghapus file yang tidak terpakai, dan mengelompokkan dokumen dalam folder yang lebih rapi. Hari ketiga, mungkin kamu bisa merapikan aplikasi di ponselmu, menghapus aplikasi yang tidak penting, dan menonaktifkan notifikasi yang mengganggu fokus. Ketika kamu melakukannya sedikit demi sedikit, proses ini tidak akan terasa seperti beban berat, tetapi lebih sebagai kebiasaan kecil yang menyegarkan. Setiap kali kamu menyelesaikan satu bagian,
kamu akan mulai merasakan kelegaan dan dorongan untuk melanjutkan ke bagian berikutnya. Namun, mengorganisasi bukan hanya tentang membersihkan barang fisik, ini juga tentang membersihkan pikiran dan kehidupan kita dari hal-hal yang tidak perlu. Sama seperti ruang yang berantakan dapat mengganggu fokus kita, begitu pula dengan komitmen yang berlebihan, hubungan yang tidak sehat, dan distraksi yang tidak perlu dalam hidup kita. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ada hal-hal yang bisa aku singkirkan dari hidupku untuk memberi lebih banyak ruang bagi hal-hal yang benar-benar penting? Mungkin itu kebiasaan buruk yang selama ini menyita waktumu. Mungkin itu orang-orang yang hanya membawa energi negatif, atau mungkin itu proyek yang tidak lagi sejalan dengan tujuanmu. Mengorganisasi hidup bukan hanya tentang membuang barang yang tidak diperlukan, tetapi juga tentang memilih dengan sadar apa yang ingin kamu simpan, dan apa yang tidak lagi memiliki tempat dalam perjalananmu ke depan. Ketika kita mulai mengatur ruang dan hidup kita dengan lebih sadar, kita akan mulai melihat perubahan dalam cara kita berpikir dan merasakan kehidupan. Kita akan merasa lebih ringan, lebih jelas dalam mengambil keputusan, dan lebih fokus pada tujuan yang ingin kita capai. Jadi, selama 7 hari ke depan, tantang dirimu untuk melakukan satu tindakan kecil setiap hari untuk mengorganisasi hidupmu. Tidak peduli seberapa kecil langkah itu, yang penting adalah kamu melakukannya dengan konsisten. Bayangkan bagaimana perasaanmu setelah 1 minggu penuh merapikan berbagai aspek dalam hidupmu. Kamu akan merasa lebih bebas, lebih fokus, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan dengan kepala yang jernih. Dan ingat, mengorganisasi bukanlah tujuan akhir, tetapi sebuah kebiasaan yang perlu dipelihara secara terus-menerus. Ketika kamu menjadikannya bagian dari rutinitasmu, kamu tidak hanya menciptakan ruang yang lebih rapi, tetapi juga menciptakan ketenangan dan kejelasan yang akan membantumu menjalani hidup dengan lebih baik. 5. Gerak tubuh, olahraga untuk kesehatan fisik dan mental. Pernahkah kamu merasa lelah dan tidak bersemangat, meskipun kamu tidak melakukan banyak hal sepanjang hari? Pernahkah kamu mengalami hari-hari di mana tubuh terasa berat, pikiran terasa lambat, dan emosimu tidak stabil? Jika iya, mungkin tubuhmu sedang memberi sinyal bahwa kamu kurang bergerak. Kita seringkali menganggap olahraga hanya sebagai cara untuk menjaga bentuk tubuh atau menurunkan berat badan. Namun, olahraga bukan sekadar aktivitas fisik. Ia adalah alat untuk mengaktifkan energi, meningkatkan fokus, dan memperbaiki keseimbangan emosional. Ketika kita bergerak, tubuh kita melepaskan endorfin, yaitu hormon yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan mengurangi stres. Itulah mengapa setelah berolahraga, meskipun awalnya terasa berat, kita sering merasa lebih segar, lebih bersemangat, dan lebih siap menghadapi tantangan. Namun, banyak dari kita yang masih melihat olahraga sebagai beban. Kita mengasosiasikannya dengan kelelahan, kesulitan, atau bahkan sesuatu yang membosankan. Kita mungkin pernah mencoba memulai rutinitas olahraga tetapi menyerah setelah beberapa hari karena merasa tidak melihat hasil yang cepat. Tapi disinilah masalahnya. Kita seringkali mencari hasil instan, padahal olahraga adalah tentang proses, bukan tujuan akhir. Coba pikirkan seorang atlet profesional. Mereka tidak menjadi kuat dalam semalam. Mereka tidak langsung memiliki stamina yang luar biasa atau tubuh yang prima hanya dalam beberapa sesi latihan. Mereka mencapai kondisi tersebut karena komitmen mereka terhadap latihan harian, meskipun hasilnya baru terlihat setelah waktu yang lama. Begitu pula dengan kita. Jika kita ingin merasa lebih baik, lebih sehat, dan lebih bertenaga, kita perlu mulai membangun kebiasaan olahraga secara perlahan, tetapi konsisten. Kita tidak perlu langsung berlari maraton atau menghabiskan waktu berjam-jam di gym. Yang kita butuhkan hanyalah melakukan sesuatu yang membuat tubuh kita bergerak setiap hari. Mulailah dengan langkah kecil. Luangkan hanya 10 menit sehari untuk aktivitas fisik. Bisa dengan jalan kaki, peregangan, yoga, lompat tali, atau latihan tubuh seperti push-up dan squat. Tidak perlu berlebihan. Yang penting adalah konsistensi, bukan intensitas.
Jika kamu merasa sulit memulai, buatlah olahraga menjadi bagian dari rutinitasmu. Misalnya, lakukan peregangan setelah bangun tidur, berjalan-jalan sebentar setelah makan siang, atau melakukan latihan ringan sebelum tidur. Saat kamu mulai terbiasa bergerak, kamu akan menyadari bahwa olahraga bukan sekadar sesuatu yang harus dilakukan, tetapi sesuatu yang membuatmu merasa lebih baik. Setiap kali kamu bergerak, tubuhmu akan berterima kasih. Kamu akan merasa lebih segar, lebih fokus, dan lebih kuat. Namun, manfaat olahraga tidak hanya terbatas pada tubuh. Gerakan juga berdampak besar pada kesehatan mental kita. Penelitian menunjukkan bahwa olahraga dapat membantu mengurangi kecemasan, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan meningkatkan kreativitas. Ketika kita bergerak, kita memberi ruang bagi pikiran kita untuk beristirahat dari tekanan sehari-hari. Banyak orang menemukan bahwa beberapa ide terbaik mereka muncul saat mereka sedang berlari, berjalan, atau melakukan latihan ringan. Selain itu, olahraga mengajarkan kita tentang ketahanan dan disiplin. Setiap kali kita merasa ingin menyerah tetapi tetap memilih untuk melanjutkan, kita sedang melatih kekuatan mental kita. Setiap kali kita mendorong diri kita sedikit lebih jauh, kita membuktikan bahwa kita lebih kuat daripada yang kita kira. Selama 7 hari ke depan, tantang dirimu untuk melakukan aktivitas fisik setiap hari, bahkan jika hanya 10 menit. Jangan fokus pada hasil jangka pendek atau seberapa banyak kalori yang kamu bakar. Fokuslah pada bagaimana kamu merasa setelah bergerak. Rasakan perubahan dalam energimu, dalam suasana hatimu, dan dalam cara tubuhmu merespons kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, olahraga bukan hanya tentang membangun tubuh yang kuat, tetapi juga tentang membangun pola pikir yang kuat. Ia mengajarkan kita bahwa kemajuan bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang konsistensi. Setiap kali kita bergerak, kita sedang mengambil langkah kecil menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Penutup. Perubahan dimulai dari langkah kecil. Setelah 7 hari penuh dengan langkah-langkah kecil yang kita ambil bersama, mungkin sekarang kamu mulai menyadari satu hal penting. Perubahan tidak terjadi dalam satu lompatan besar, tetapi dalam serangkaian keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Mungkin kamu tidak langsung melihat hasil yang dramatis, tetapi jika kamu melihat ke belakang, kamu akan menyadari bahwa ada sesuatu yang mulai berubah. Cara berpikirmu, tingkat energimu, kejelasan dalam fokusmu, atau bahkan perasaan puas karena telah berkomitmen pada sesuatu dan benar-benar menjalaninya. Setiap kali kamu memilih untuk belajar sesuatu yang baru, kamu telah memperluas wawasanmu. Setiap kali kamu menghadapi ketidaknyamanan dengan mentalitas seorang pejuang, kamu telah membangun ketahanan mental yang lebih kuat. Setiap kali kamu melatih disiplin, kamu telah membuktikan bahwa kamu bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk terus melangkah. Setiap kali kamu merapikan lingkunganmu, kamu telah memberikan lebih banyak ruang bagi kejernihan pikiran dan produktivitas. Setiap kali kamu menggerakkan tubuhmu, kamu telah berinvestasi pada kesehatan dan kesejahteraanmu. Mungkin 7 hari terasa singkat, tetapi kebiasaan kecil yang kamu bangun hari ini bisa menjadi fondasi untuk perubahan yang lebih besar di masa depan. Karena yang terpenting bukanlah seberapa besar langkah yang kamu ambil, tetapi seberapa konsisten kamu dalam melangkah. Jangan berhenti di sini. Biarkan momentum ini terus bergulir. Lanjutkan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, dan lihat bagaimana hidupmu mulai berubah dalam 1 bulan, 6 bulan, atau bahkan 1 tahun ke depan. Perjalanan menuju versi terbaik dari dirimu tidaklah mudah, tetapi juga tidak serumit yang kita bayangkan. Itu hanya tentang membuat keputusan kecil, setiap hari, dengan penuh kesadaran dan komitmen. Sekarang, aku ingin mendengar darimu. Dari 5 langkah ini, mana yang paling berpengaruh bagimu? Kebiasaan mana yang ingin kamu pertahankan setelah 7 hari ini? Bagikan pemikiranmu di komentar, karena perjalanan ini tidak harus kamu jalani sendirian. Kita tumbuh bersama, belajar bersama, dan menjadi lebih baik bersama. Terima kasih telah berkomitmen untuk perjalanan ini. Ini bukan akhir.
Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Selamat melangkah menuju versi terbaik dari dirimu.